Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang otonomi daerah. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, nama saya Muhammad Zafir Janeti. Nama saya Nabila Asnah. Nama saya Salsabila Putri Ramadanti. Nama saya Hanifah. Nama saya Ade Putri. Oke, selanjutnya langsung kita tampilkan presentasinya ya. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari otonomi daerah. Nah, secara etimologi, otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu otonom dan daerah. Nah, kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan. Nah, maka otonom dapat diartikan sebagai mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Nah, sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi, secara keseluruhan, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan suatu masyarakat atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Nah, selanjutnya ini ada sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada dari warisan kolonial, yang kedua dari masa pendudukan Jepang, dan yang ketiga itu ada masa kemerdekaan. Next. Nah, pertama itu ada warisan kolonial. Nah, pada warisan kolonial ini dibagi menjadi dua tahun, yaitu dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan karya Syaukani pada pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Reclaimment of het Beleid der Regering van Nederlands, INDI. Nah, terus kemudian pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan Stadsblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Nah, selanjutnya di tahun 1922, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang S-216 pada tahun 1922 berisi pembentukan sejumlah provinsi, kabupaten, kota, dan kelompok masyarakat yang semuanya menggantikan Royal Threshold. Nah, dibagi menjadi dua pemerintahannya. Yang pertama itu ada pemerintahan kolonial yang urutannya ada gubernur jenderal, gubernur, presiden, dan kontroler. Yang kedua itu ada pemerintahan setempat yang urutannya yaitu kesultanan, bupati, wedena, dan asisten wedana. Next. Selanjutnya itu ada dari masa kependudukan Jepang. Pihak penguasa militer Jepang di Jawa mengeluarkan undang-undang atau Osamu Seirei nomor 27 pada tahun 1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, pada masa Jepang, pemerintahan daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Nah, pada pembagian daerah pada masa Jepang itu jauh lebih terperinci ketimbang dari pemerintahan pada era kolonial sebelumnya. Nah, terus awal mula masuk ke Indonesia, pada pemerintahan Jepang ini membagi daerah bekas jajahan menjadi 3 wilayah kekuasaan. Terus juga Jepang tidak mengenal provinsi dan sistem dewan. Pemerintah daerah hampir sama sekali tidak memiliki kewenangan. Dan juga pada masa kependudukan Jepang ini, strukturnya lebih terperinci dari masa kolonial sebelumnya. Nah, strukturnya itu ada
Panglima Balantara Jepang, terus selanjutnya pejabat militer Jepang, ada residen, bupati, wedana, asisten wedana, kepala desa, kepala dusun, RT atau RW, dan yang terakhir itu ada kepala rumah tangga. Next. Selanjutnya ada pembagian daerah pada masa kemerdekaan, dimulai dari periode UU nomor 1 tahun 1945, menggunakan asas dekonstruksi yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Kemudian periode UU nomor 22 tahun 1948 yang terdiri dari provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Selanjutnya, periode UU nomor 1 tahun 1957 meliputi daerah swatantra tingkat 1 termasuk Kota Praja, Jakarta Raya, kemudian daerah swatantra tingkat 2 dan daerah swatantra tingkat 3. Selanjutnya ada periode penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 yang terdiri dari provinsi tingkat 1, kabupaten tingkat 2, kecamatan tingkat 3. Periode UU nomor 5 tahun 1974 yang terdiri dari provinsi atau ibu kota negara, kemudian kabupaten atau kota madya, dan kecamatan. Next. Selanjutnya ada periode Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, yaitu Sistem Ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka NKRI. 2. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonstruksi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Ketiga, daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonomi. 4. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten. Selanjutnya ada periode UU nomor 32 tahun 2004. Pada 15 Oktober disahkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dalam pasal 239 dengan tegas menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang baru ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, antara provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Pemerintah pusat berhak melakukan koordinasi, supervisi, dan evaluasi terhadap pemerintahan di bawahnya. Demikian juga provinsi terhadap kabupaten atau kota. Next. Kemudian dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama ada Undang-Undang tahun 1945, amandemen kedua yang terdiri dari pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Kemudian ketetapan MPR RI nomor XP-MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Selanjutnya ada ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan daerah dan pusat. Lanjut. Pelaksanaan otonomi daerah. Berbicara tentang pelaksanaan otonomi daerah tentunya sangat berhubungan erat dengan upaya perbaikan kesejahteraan di masyarakat. Pengembangan daerah dapat disesuaikan dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Melalui kebijakan dalam sistem ekonomi daerah, nantinya menjadikan sebuah kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk dapat membuktikan kemampuannya secara maksimal dalam melaksanakan kewenangan yang sejatinya adalah hak dari tiap-tiap daerah. Maju atau tidak majunya suatu daerah tentu akan dapat ditentukan sendiri oleh kemampuan serta kemauan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, sehingga nantinya pihak pemerintah daerah akan berlomba-lomba mendapat kebebasan dalam melakukan kreasi dan ekspresi dalam rangka pembangunan serta memajukan daerahnya sendiri tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan masih berlaku sampai sekarang. Selanjutnya ada tujuan otonomi daerah.
Tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ini adalah sebagai berikut. Terdapat 7, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi. Yang ketiga, dapat mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, dapat mewujudkan pemerataan daerah. Yang kelima, dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Lalu yang keenam, ada dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, dapat menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi pihak DPRD. Next. Nah, selanjutnya ini ada tujuan otonomi daerah secara konseptual yang dilandasi oleh 3 tujuan utama, yaitu ada tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Nah, yang pertama itu tujuan politik, yaitu pelaksanaan pemberian kewenangan daerah bertujuan untuk mewujudkan proses demokrasi politik melalui partai politik dan DPRD. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat setempat mendapatkan pelayanan yang baik, pemberdayaan masyarakat, serta terciptanya sarana dan prasarana yang layak. Yang kedua, ada tujuan administrasi, yaitu berhubungan dengan pembagian administrasi pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam manajemen birokrasi, serta sumber keuangan. Pemberian keuangan daerah juga bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan memberikan peluang kepada warga setempat untuk turut serta dalam menyelenggarakan pemerintah. Dan yang terakhir ada tujuan ekonomi, yaitu pemberian kewenangan daerah diharapkan dapat mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sehingga kesejahteraan masyarakat setempat menjadi lebih baik. Selain itu, penerapan otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produksi daerah otonom tersebut, sehingga berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat setempat. Next. Lalu selanjutnya ada manfaat otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini memberikan manfaat yang cukup besar, baik itu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan melalui otonomi daerah akan diperoleh suatu pembagian hak dan kewenangan dari suatu daerah untuk dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangga dan daerahnya sendiri. Kebijakan ini juga berdampak positif bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah itu sendiri pada khususnya. Nah, selain itu, pemerintah akan terus dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal dan leluasa dalam kaitannya melayani masyarakat. Karena melalui kebijakan otonomi daerah ini, pemerintah menjadi lebih paham dan mengerti tentang keadaan masyarakatnya sendiri. Next. Selanjutnya ada prinsip otonomi daerah yang akan dijelaskan oleh Nana. Selanjutnya ada prinsip otonomi daerah. Yang pertama adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Maksudnya, daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah sendiri sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah daerah pun diberi kewenangan seluas-luasnya kecuali beberapa urusan pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, agama, dan moneter. Yang kedua adalah prinsip otonomi yang nyata. Prinsip ini menentukan kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan pada tugas, wewenang, dan juga kewajiban yang telah ada secara nyata. Tiap daerah diberi tugas dan kewenangan untuk dapat mengembangkan potensi daerah yang sudah disesuaikan dengan ciri khas daerah masing-masing dengan segala jenis potensinya. Yang ketiga adalah prinsip otonom yang bertanggung jawab. Di sini maksud dalam prinsip ini adalah otonom daerah dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dan sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah pada awalnya. Otonomi daerah memiliki tujuan untuk
menyejahterakan masyarakat dan memajukan perekonomian daerah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat adalah untuk kepentingan rakyat dan kemajuan daerah secara umum. Yang keempat adalah prinsip otonomi yang dinamis. Maksud dari prinsip ini adalah bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak bersifat tetap, tetapi bersifat dinamis yang berarti nantinya dapat berubah-ubah tergantung hal-hal yang mungkin terjadi. Perubahan pelaksanaan otonomi daerah ini bisa bertambah dan berkurang menyesuaikan perkembangan zaman. Namun secara umum, otonomi daerah tetap berjalan sesuai yang telah tercantum dalam undang-undang yang sudah disahkan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, prinsip otonomi yang serasi. Yang dimaksud dari prinsip ini adalah bahwa pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan otonomi daerah tetap dijaga keseimbangan antara daerah dengan pemerintah daerah lainnya. Dengan kata lain, pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan pembangunan juga harus memperhatikan daerah-daerah sekitarnya agar tercipta keserasian dan keselarasan pembangunan yang terjadi tujuan pembangunan nasional secara umum. Selanjutnya adalah asas-asas otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara lugas menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kelebihan desentralisasi yaitu pertama, memperpendek jalur birokrasi yang rumit dan pemerintahan daerah ke pemerintah pusat karena kewenangan pemerintah daerah cukup untuk melaksanakan keputusannya sendiri. Yang kedua, mengurangi beban pemerintah pusat dalam mengurus negara karena sebagian tanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, bila terjadi sesuatu masalah yang membutuhkan keputusan cepat, pemerintah daerah tidak perlu menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Yang terakhir, harmonisasi dalam negara dapat segera tercapai karena hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih erat. Kekurangan desentralisasi. 1. Struktur pemerintah menjadi jauh lebih kompleks dan dapat menyebabkan variasi tingkatan koordinasi antar daerah. 2. Adanya desentralisasi dapat menimbulkan keegoisan daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri. 3. Pemberlakuan desentralisasi dapat menyebabkan anggaran belanja negara menjadi membesar dan terdapat kemungkinan terjadi kesenjangan anggaran belanja antar daerah. Manan memandang bahwa desentralisasi dilihat dari hubungan pusat dan daerah yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Maka, satu bentuk hubungan antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta secara bebas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 2. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa. 3. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. 4. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di daerah. Next. Asas dekonsentrasi. Sama halnya dengan asas desentralisasi. Asas dekonsentrasi memiliki makna yaitu pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah, atau dari badan otonom yang memiliki wewenang lebih tinggi ke badan otonom yang wewenangnya lebih rendah. Hanya saja dalam dekonsentrasi, pendelegasian wewenang hanya pada sektor administrasi, tidak ada pendelegasian wewenang dalam sektor politik seperti pada desentralisasi, dan wewenang politik berada di tangan pemerintah pusat. Maka dari itu, pada dekonsentrasi, badan otonom yang diserahi wewenang hanya dapat melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan dari pemerintah pusat. Dekonsentrasi diartikan sebagai penyebaran atau pemancaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di wilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijakan pusat. Namun, pelimpahan wewenang ini hanya terjadi pada bidang administratif alias tata usaha dalam penyelenggaraan negara. Next. Asas tugas pembantuan, Medebelwin. Medebelwin merupakan suatu asas dasar hukum otonomi daerah yang memiliki sifat membantu pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya dalam menyelenggarakan negara atau daerah melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonom yang dimintai bantuannya tersebut. Dalam hal ini, badan otonom yang dimintai bantuan memiliki kewajiban untuk
melakukan hal atau tugas dari badan otonom yang lebih tinggi kekuasaannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Desa secara lugas menyatakan, tugas pembantuan ialah tugas untuk ikut serta dalam menjalankan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada perangkat desa oleh pemerintah pusat atau perangkat daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Tugas pembantuan dari pengertian yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Desa mengandung unsur-unsur. Satu, ada urusan pemerintahan dari satuan pemerintahan tingkat lebih atas yang harus dibantu pelaksanaannya oleh pemerintahan daerah. Dua, bantuan tersebut dalam bentuk penugasan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Tiga, pemerintah daerah yang membantu harus mempertanggungjawabkan kepada yang dibantu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.